Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan malam hari ini kita berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilm, dalam rangka menuntut ilmu, menghadiri kajian yang mana ini adalah keutamaan yang sangat besar yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang duduk di masjid atau di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, sebagaimana dalam hadis mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum, membaca kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah ila akhir hadis, kecuali turun atasnya ketenangan, dilingkupi oleh rahmat dan dinaungi oleh para malaikat. Ibadallah, perlu kita ketahui bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dianugerahkan kepada kita adalah nikmat iman. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman. Dan termasuk di dalamnya adalah nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beriman kepadanya dan menjalankan semua konsekuensi-konsekuensi daripada keimanan tersebut. Karena dengan keimanan tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk. Karena keimanan Allah Subhanahu wa taala menghisab hamba-hambanya. Karena keimanan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasulnya. Karena keimanan tersebut Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahagia bagi seorang hamba atau sengsara bagi seorang hamba. Karena keimanan tersebut Allah Ta'ala memberikan keselamatan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat, atau mengazab mereka di dunia maupun di akhirat. Keimanan adalah suatu yang sangat penting. Manusia tidak bahagia kecuali dengan iman. Manusia tidak hidup di dunia kecuali tujuannya adalah untuk mewujudkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memperoleh kebahagiaan di akhirat dan kesuksesan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keimanan kepadanya. Bahkan semua amal perbuatan, amal kebaikan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali atas dasar iman. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara pentingnya iman adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beriman dan beribadah kepadanya. Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Dan termasuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala adalah
beriman kepadanya. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya pintu yang menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan tersebut memiliki pengaruh terhadap hati kita, memiliki pengaruh terhadap ucapan kita, memiliki pengaruh terhadap perilaku dan perbuatan kita. Bagaimana seseorang hatinya merenungkan sesuatu, dia tidak merenungkan kebaikan kecuali karena dorongan keimanannya. Lisannya juga demikian, tidak mengucapkan perkataan yang baik karena dorongan keimanan. Lisannya menahan dari kata-kata yang buruk kecuali karena keimanannya. Perilaku dan perbuatannya juga demikian. Dia melakukan kebaikan, melakukan amal soleh pun karena dorongan keimanan. Begitu besar keimanan ini, pengaruhnya dan efeknya bagi seorang muslim, bahkan bagi seorang manusia. Mengenai keimanan, Rasulullah SAW pernah ditanya, mal iman, apa itu iman? Beliau menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa itu iman? Beliau SAW menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada para malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitab sucinya, engkau beriman kepada para rasulnya, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang buruk, yang baik maupun yang buruk. Itu adalah iman. Sebelum kita menyinggung tentang halawatul iman, manisnya keimanan, perlu kita ketahui keimanan yang seperti apakah yang bisa menuntun kita sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman, bisa merasakan lezatnya iman, bisa merasakan manisnya iman. Sebagaimana dalam hadis, innalil imani la halawah, sesungguhnya iman memiliki kemanisan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 hal, siapa yang 3 hal itu ada pada dirinya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Akhibati fillah, iman seperti apakah yang menuntun kita kepada lezat dan manisnya keimanan tersebut? Perlu ketahui Rasulullah SAW telah menjelaskan, yaitu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Adapun mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani, membenarkan dan berikrar Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, dialah satu-satunya yang telah menciptakan alam semesta ini, merawatnya, memeliharanya, dan memilikinya serta memberi rizki siapapun yang ada di dalamnya. Tidak ada sekutu baginya. Dan mengimani serta berikrar, membenarkan bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya yang berhak diibadahi, satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dan mengimani serta berikrar, membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia, sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW tetapkan dalam sunnahnya, tanpa mengingkari sifat-sifat Allah tersebut, tanpa mentahrif
atau menyelewengkan atau mentakwil dengan takwilan yang batil, tanpa menyerupakan dengan makhluknya dan tanpa membayangkan membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkasnya adalah beriman kepada Allah taala terhadap rububiyahnya, terhadap uluhiyahnya dan asma sifatnya. Adapun iman yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikatnya. Kita berikrar membenarkan bahwa para malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menciptakan mereka dari cahaya. Mereka memiliki jasad, memiliki ruh, memiliki sifat-sifat. Di antaranya mereka memiliki sayap 2, 3, 4, bahkan malaikat Jibril memiliki 600 sayap yang ketika dibentangkan menutup ufuk, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Dan juga kita berikrar mengimani bahwa para malaikat mereka semuanya mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani tugas-tugas mereka yang Allah taala berikan kepada mereka. Di antaranya adalah malaikat yang menurunkan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Malaikat yang mencatat amal yang baik dan yang buruk, malaikat maut, malaikat yang menanyai pertanyaan di alam kubur, dan malaikat-malaikat yang lain yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidak ada yang tahu jumlah pasukan Allah taala kecuali Dia. Kemudian beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani, membenarkan, berikrar bahwa Allah taala telah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada para rasulnya sebagai hidayah, petunjuk dan cahaya bagi hamba-hambanya. Bahwa kita mengimani kitab suci tersebut adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berbicara sesuai dengan kemuliaan dan keagungan dirinya. Termasuk bagian dari iman adalah beriman kepada para rasul. Kita meyakini, berikrar dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasulnya kepada umat manusia, yang mana para rasul semuanya itu mengajak, menyeru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk sesembahan selain Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami benar-benar telah mengutus pada setiap umat seorang rasul supaya mereka menyeru, beribadalah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Dan taghut di sini adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mengimani bahwa nabi dan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi setelah beliau. Maka siapapun yang mengaku nabi atau sebagai rasul setelah Nabi Muhammad SAW, dia adalah pendusta, dia adalah kadzdzab. Termasuk beriman adalah beriman kepada hari akhir, yaitu kita mengimani, meyakini, ikrar terhadap segala sesuatu yang terjadi atau yang bakal terjadi setelah kematian. Dari mulai pertanyaan kubur, nikmat kubur,
azab kubur, hari kebangkitan, hari dikumpulkan, hari hisab, hari timbangan amal, melewati sirat, haud, telaga Nabi Muhammad SAW, surga dan neraka, serta perkara-perkara yang akan terjadi kelak pada hari kiamat. Termasuk di dalamnya adalah mengimani tanda-tanda hari kiamat. Ini adalah termasuk bagian dari beriman kepada hari akhir. Kemudian termasuk daripada iman adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita berikrar, beriman, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengetahui apa yang telah lalu, mengetahui apa yang sedang terjadi, mengetahui apa yang akan terjadi, dan mengetahui sesuatu yang tidak pernah terjadi seandainya terjadi. Allah mengetahui segala sesuatu. Dan kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua takdir hambanya sampai hari kiamat. Semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bahagia maupun yang sengsara, yang selamat maupun yang terkena musibah, semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha kataba maqadir al-khalaiqi qabla 50,000 sanah min khalqis samawati wal ardh. Allah telah mencatat takdir semua makhluk sejak 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Termasuk beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani bahwa segala sesuatu yang ada dan terjadi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang ada dan wujud di alam semesta ini kecuali ciptaan Allah taala. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah bahwa segala sesuatu yang ada dan terjadi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tercipta dan terwujud kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hatta apa yang kita kehendaki pun mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali Allah menghendakinya. Ahibati fillah, itu adalah beriman yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, mal iman, apa itu iman? Termasuk daripada konsekuensi keimanan adalah memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang berupa ucapan maupun berupa perbuatan, serta menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang zahir maupun yang batin, yang wajib maupun menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang haram maupun yang makruh. Itu semuanya adalah bagian daripada konsekuensi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beriman dengan rukun iman yang 6 tersebut, kemudian menjalankan semua konsekuensi dari keimanan, maka dia adalah orang yang beriman sebenarnya, dan dialah yang akan mendapatkan lezat dan manisnya keimanan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang manisnya keimanan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ardhah.
annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun, 3 hal, man kunna fihi, barang siapa yang 3 hal tersebut ada padanya, wajada bihinna halawatal iman, maka dia akan mendapati dengannya manisnya iman. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa an yuhibbar rajula, dan hendaknya dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda ilal kufri, dan hendaknya dia benci kembali kepada kekufuran. Kama yakraha atau kama yakrahu, sebagaimana dia benci an yulqa finnar, untuk dilempar ke dalam api neraka. 3 ciri khas ini, 3 sifat ini dibutuhkan orang yang benar-benar sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Orang yang memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Karena 3 hal tersebut adalah satu hal berkaitan dengan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal berkaitan antara kita dengan saudara kita, dan satu hal berkaitan antara kita dengan syariat Islam, dengan agama Islam. 3 hal ini tidak terkumpul dalam hati seorang mukmin setiap saat dan setiap tempat, kecuali dia akan merasakan lezatnya keimanan, kecuali dia akan merasakan manisnya keimanan. Ahibati fillah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dalami sejenak tentang 3 sifat tersebut. Yang pertama yaitu mahabbatullahi wa rasulih, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan orang lain atau dengan manusia lain. Ini adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mencintai Allah taala, bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu berkaitan dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan setiap rasa cinta itu mesti ada sebabnya. Dan sebab ini ada kalanya sebab dunia, ada kalanya sebab agama. Dan ada kalanya sekaligus sebab dunia dan sebab agama. Dan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala itu karena sebab dunia dan sebab agama. Sebab dunia karena dialah yang telah memberi nikmat kepada kita. Karena dialah satu-satunya yang memberi keselamatan kepada kita. Karena dialah satu-satunya yang memberikan kesejahteraan kepada kita. Karena dialah satu-satunya yang memberikan kesembuhan ketika sakit. Dan dialah satu-satunya yang membentengi kita dari segala macam mara bahaya. Adapun alasan agama dan akhirat, karena petunjuk tidak bisa kita peroleh kecuali melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan tidak akan bisa kita peroleh kecuali melalui agamanya. Kebahagiaan tidak akan kita peroleh kecuali dengan syariatnya. Dan masuk surga serta selamat dari neraka tidak kita peroleh kecuali
karena taufik darinya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapatkan hadiah, mendapatkan pemberian dari seseorang, entah itu orang kaya atau orang yang berduit, yang selalu memberi kita, selalu menolong kita, kira-kira apa yang ada dalam perasaan kita? Kita akan senang dengan dia, kita akan cinta dengan dia, kita akan menyebutkan kebaikan-kebaikan dia, kita akan menceritakan pemberian-pemberian dia kepada orang lain. Lalu bagaimana ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada bandingannya dari siapapun? Maka disinilah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya lebih besar dari segala sesuatu, lebih besar dari apapun. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman bahwa mereka, cinta mereka kepada Allah lebih besar. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman dengan mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, mencintai Allah Subhanahu wa taala ini memiliki ciri khas dan tanda. Tidaklah hanya dengan klaim atau ucapan saja, akan tetapi memiliki tanda-tanda. Di antara tanda-tanda cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang. Ini adalah tanda seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat dia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, semakin dia menanti perintah-perintah Allah untuk dia kerjakan, maka semakin tinggi cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin dia menjauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala, selalu mengawasi larangan-larangan Allah dari jarak jauh supaya menghindar darinya, maka semakin kuat pula cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada petunjuk yang lebih tepat untuk menunjukkan bahwa seorang hamba ini mencintai Allah Ta'ala kecuali seberapa besar tingkat ketaatan dia kepada Allah Ta'ala dan seberapa besar tingkat menjauhnya dia dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga merupakan sesuatu yang sangat penting. Bahkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melebihi segala sesuatu. Hal itu dikarenakan bahwa kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali melalui Rasulullah SAW. Kita tidak tahu tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali melalui Rasulullah SAW. Semua jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala tertutup kecuali jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang mencari jalan selain jalan Rasulullah tersesat. Barang siapa mengikuti tapak kaki selain tapak kaki Rasulullah SAW menyimpang. Jalan menuju Allah hanyalah satu. Jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah satu, yaitu jalan yang di situ Rasulullah SAW melangkahkan kaki beliau. Jalan di situ Rasulullah SAW membimbing umatnya dan menuntun mereka. Oleh sebab itu, beliau adalah orang yang seharusnya lebih kita cintai dari siapapun. Bahkan
sebagai tanda imannya seseorang dengan mencintai Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah satu kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh umat manusia. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghadap Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya. Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, dari ayahku, dari anakku, illa min nafsi, kecuali dari diriku sendiri. Kemudian beliau SAW menanggapi, kamu tidak akan beriman sampai mencintaiku lebih dari dirimu sendiri. Maka Rasulullah Umar bin Khattab mengatakan, la anta ahabbu ilayya min nafsi, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku. Beliau SAW bersabda, al-ana, sekarang wahai Umar, keimanan telah merasuk ke dalam hatimu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mencintai Allah dan Rasul-Nya, seseorang akan merasakan nikmat ketika menjalankan perintahnya, mengerjakan sunnah-sunnahnya. Karena cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, kita akan sangat benci, merasa tidak nyaman ketika bertemu dengan maksiat, merasa gerah ketika bertemu dengan dosa, merasa sakit ketika bertemu dengan perbuatan maksiat kepada Allah maupun kepada Rasul-Nya. Dan hati kita akan selalu merindukan perintah Allah Ta'ala, merindukan ibadah kepada Allah Ta'ala, merindukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW untuk kita lakukan. Itulah nikmatnya iman. Kalau sudah masuk ke dalam hati, kita tidak menanti kecuali perintah Allah Ta'ala, kita tidak menanti kecuali sunnah-sunnah Rasulnya, supaya kita amalkan, supaya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun sifat yang kedua bagi orang yang mendapatkan manisnya keimanan, kelezatnya keimanan, adalah al-mahabbatu fillah, mencintai karena Allah. An yuhibbar rajula la yuhibbu illa lillah, hendaknya mencintai seseorang tidak mencintai dia kecuali karena Allah. Dan ini adalah sekuat-kuat tali Islam setelah iman, yaitu al-hubbu fillah, al-bughdhu fillah azza wa jalla, awthaqu ural islami ba'dal iman. Sekuat-kuat atau tali Islam yang paling kuat setelah keimanan adalah al-hubbu fillah, mencintai karena Allah, wal bughdhu fillah, dan membenci karena Allah azza wa jalla. Kapan seseorang mencintai sesuatu karena Allah atau membenci sesuatu karena Allah, maka sungguh dia telah memperoleh cinta yang sebenarnya. Karena itu adalah termasuk daripada kesempurnaan iman. Karena kebanyakan manusia mencintai sesuatu itu karena dunia, karena hawa nafsu, karena keinginan, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kita kepada seseorang itu langgeng dan tidaknya tergantung dengan sebabnya.
Jika sebab yang mendasari cinta kita kepada seseorang adalah sesuatu yang abadi, maka cinta kita akan abadi. Akan tetapi kalau cinta kita kepada seseorang, kepada sesuatu, itu yang mendasari adalah sesuatu yang sirna dalam waktu dekat, yang hilang tidak terlalu lama, maka cinta pun akan hilang bersama hilangnya sebab tersebut. Akan sirna bersama sirnanya sebab tersebut. Makanya kalau kita lihat orang yang mencintai orang lain karena dunia, begitu dunianya habis, cintanya hilang. Orang mencintai karena kecantikan atau ketampanan seseorang, begitu ketampanan dan kecantikannya memudar, cintanya pun ikut memudar. Akan tetapi jika cinta tersebut didasari oleh sesuatu yang langgeng dan kekal, cintanya tidak akan pernah pudar. Cinta tersebut adalah cinta yang didasari karena Allah Ta'ala, cinta yang didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga membenci. Demikian juga membenci. Jika membenci itu didasari oleh sesuatu yang cepat sirna, maka kebencian tersebut pun akan cepat luntur. Berbeda jika kebencian kita atas dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebencian yang berdasarkan selain Allah Ta'ala mesti ada kezaliman di dalamnya. Beda halnya kebencian yang didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-bughdhu fillah, benci karena Allah, maka dia akan selalu adil dan tidak akan melakukan kezaliman. Ikhwani ahibati fillah, dan konsekuensi cinta kita kepada seseorang karena Allah itu bukan karena manfaat, akan tetapi adalah benar-benar karena Allah, dan konsekuensinya adalah al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Kita menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini adalah konsekuensi kita mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Karena seorang mukmin ketika mencintai saudaranya, dia tidak akan ridha dan rela kalau saudaranya tersebut meninggalkan kewajiban dan perintah Allah Ta'ala. Dia pasti akan mengajak, melakukan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mengingatkan supaya melakukan kebaikan. Demikian juga seorang mukmin yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan nyaman kalau saudaranya melakukan maksiat. Tidak akan tenang kalau saudaranya terjerumus dalam dosa. Maka dari itu dia pun akan melakukan nahi mungkar, mengingatkan saudaranya, menahan saudaranya supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan, supaya tidak terjerumus dalam dosa. Inilah yang namanya al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu konsekuensinya dan tandanya. Bukanlah mencintai seseorang, menjadi saudara bagi orang lain, akan tetapi amar ma'ruf dan nahi munkar tidak pernah disinggung. Saudaranya meninggalkan kewajiban dibiarkan, saudaranya melakukan kemaksiatan tidak diingatkan. Ini cintanya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa ahibati fillah, sifat yang ketiga daripada terwujudnya rasa manis dalam keimanan, yaitu membenci kembali kepada kekufuran, membenci berbalik arah dari ketaatan
membenci berputar balik dari jalan yang lurus. Rasulullah SAW bersabda, an yakraha an ya'uda ilal kufri, benci kembali kepada kekufuran. Kama yakrahu an yulqa finnar, sebagaimana dia benci dilempar ke dalam api neraka. Ini adalah al-intikas. Intikas itu kembali ke belakang. Karena kita semuanya ini berjalan, meniti jalan, melangkah meniti jalan ke depan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju jalan yang lurus. Nah, orang yang kembali ke belakang, berjalan mundur, menjauh dari siratil mustaqim, ini adalah tanda kesengsaraan, ini adalah tanda kebinasaan. Maka dari itu, jika dalam hati seseorang itu benci melakukan kekufuran, benci jatuh dalam kekufuran, khawatir jatuh dalam kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Dia akan mendapatkan lezatnya keimanan. Taib, ini adalah sifat yang ketiga. Bagaimana kita mengetahui bahwa diri kita ini benar-benar benci, benar-benar khawatir, takut jatuh dalam kekufuran, sebagaimana bencinya kita dimasukkan ke dalam neraka, adalah dengan melihat ketaatan yang ada di sekitar kita, dengan melihat kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Ketika kita melihat sunnah ditegakkan, hati kita merasakan bahagia dan senang. Maka disitulah iman sudah masuk ke dalam hati kita. Ketika kita melihat maksiat di depan mata kita, maksiat di sekeliling kita, hati kita tersayat, hati kita sedih, hati kita tersakiti. Itulah yang namanya iman telah masuk ke dalam hati, membenci kekufuran sebagaimana membenci masuk ke dalam api neraka. Ikhwani ahibati fillah. Dan jika tiga sifat tersebut terkumpul dalam hati seseorang, maka dia akan mendapatkan nikmatnya iman, mendapatkan kelezatan iman, mendapatkan manisnya iman. Sehingga kita ketika dia berangkat ke masjid dengan penuh sukacita, ketika dia berdatang ke pengajian dengan gembira dia mendatanginya, ketika udara dingin, air dingin, mata ngantuk, dengan senang hati dia berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ketika dia melihat maksiat atau melihat perbuatan haram dilakukan, hatinya sakit, hatinya sedih, hatinya tersayat. Inilah yang namanya manisnya iman. Termasuk manisnya iman adalah ketika mendapatkan nikmat sekecil apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat tersebut dia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya penuh dengan qanaah, hatinya penuh dengan rasa syukur, rasa puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi nikmat kepada dia. Pun ketika mendapat musibah, dia akan bersabar menghadapinya. Ketika memperoleh kecelakaan,
dia tabah bahkan ridho menghadapinya. Ini adalah manisnya iman. Subhanallah ya. Seorang mendapatkan nikmat jarang sekali yang bersyukur. Bahkan merasa nikmat tersebut adalah kurang. Kurangnya seseorang bukan karena kurangnya nikmat yang diberikan, tapi kurangnya seseorang adalah karena kurangnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, jika tidak disertai dengan rasa syukur, maka nikmat tersebut akan merasa kurang dan merasa sedikit. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, jika disertai dengan rasa syukur, maka nikmat tersebut akan terasa sangat besar. Nikmat tersebut akan terasa sekali, sehingga dia merasakan nyaman, tenang, nikmat dari Allah tersebut, dan hatinya bahagia merasakan manisnya daripada buah keimanan. Demikian juga ketika mendapatkan musibah dia bersabar, bahkan ridho terhadap ketetapan Allah Ta'ala terhadap musibah tersebut yang telah menimpanya, baik musibah penyakit, kecelakaan ataupun yang lainnya. Bahkan batu yang membuat luka kaki kita atau duri yang menusuk kaki kita hadapi dengan ridho, maka ini pun akan menumbuhkan rasa nikmat yang luar biasa. Ketika seseorang ridho terhadap ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat yang luar biasa, manis yang luar biasa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah halawatul iman, manisnya keimanan. Maka siapapun dari kita, jika masih terasa berat dalam menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, masih terasa berat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kuatkanlah kembali, bersungguh-sungguhlah kembali untuk memperoleh manisnya iman. Sungguh-sungguhlah kembali untuk menguatkan keimanan dalam hati kita, sehingga kita merasakan kenikmatan dan lezatnya keimanan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh keimanan dalam hati kita sehingga kita merasakan halawatul iman, maka kita perlu banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba tidak akan memperoleh sesuatu tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita selalu meminta kepada Allah, berdoa meminta pertolongan supaya Allah Subhanahu wa taala menancapkan keimanan dalam hati kita, sehingga keimanan tersebut tumbuh kokoh ke langit dan memberikan buah yang mana buahnya kita bisa rasakan manisnya, bisa kita rasakan lezatnya biidznillah taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya demikian yang bisa Anda sampaikan. Nas'alullah taala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, wa an yuwaffiqana lil ilmi nafi' wal amalis salih. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta an tarzuqana halawatal imani la mararata ba'daha, wa imanan la kufra ba'dahu, wa sa'adatan la syaqa'a ba'daha, wa rahmatan la 'adzaba ba'daha, innaka waliyyu dzalik wal qadiru 'alaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa barak wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ada pertanyaan satu atau dua, Anda persilahkan yang ingin bertanya.
Ya, tafadhol. Kelihatannya sudah malam ini. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.